Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Emma. Pada kesempatan kali ini saya akan bercerita tentang pengalaman saya 5 bulan berhenti mendengarkan musik. Ya, musik di sini dalam artian lagu-lagu pop ya. Jadi aslinya saya itu dari SD, sebenarnya dari kecil sampai dewasa ini saya itu sangat menggemari mendengarkan musik, terutama lagu-lagu pop barat. Ada juga lagu-lagu pop Indonesia. Kadang saya juga senang dengan lagu-lagu India, K-pop gitu, dan lagu dangdut. Lagu apa aja deh yang enak didengar, yang kedengarannya indah, yang kata-katanya itu romantis begitu ya. Saya punya banyak koleksi kaset dulu waktu SMP sampai SPK. Itu saya tahun 90-an lagi tren-trennya musik. Saya banyak sekali punya kaset pita gitu. Boy bands gitu ya, Backstreet Boys, Spice Girls, Westlife. Lagu-lagu rock juga saya suka gitu, Firehouse, Guns N' Roses, macam-macam lah. Uh, saya banyak hafal, saya banyak belajar bahasa Inggris tuh dari lagu-lagu dan film juga. Nah, entah kenapa ya saya sebenarnya tidak sengaja sih berhenti mendengarkan musik. Sudah 5 bulan ini saya tidak tertarik mendengarkan musik. Lagu terakhir yang saya dengerin itu dulu ada beberapa bulan yang lalu, awal tahun itu ada lagunya Rose Blackpink, On the Ground itu ya. Nah itu pas keluar lagu itu, di situ saya terakhir mendengarkan musik yang dalam artian sengaja mendengarkan, misalnya dengan headset saat perjalanan, saat mau tidur, saat beraktivitas di rumah gitu sambil mengerjakan pekerjaan rumah, atau saya putar keras-keras dengan salon besar di rumah, atau mendengarkan dengan headset. Itu sekarang sudah tidak lagi. Bukan saya terpengaruh atau karena anjuran ustadz-ustadz yang menyampaikan bahwa dalil-dalil bahwa musik itu haram, bukan karena itu. Jadi sebenarnya saya sudah dari beberapa tahun lalu sudah mendengarkan ceramah itu, dalil-dalilnya bahwa musik itu haram, tidak boleh didengarkan. Tapi saya masih mendengarkan waktu itu, mendengarkan lagu-lagu. Tapi justru yang 5 bulan terakhir ini aja saya sama sekali tidak mendengarkan musik lagi. Dan saya tidak bernyanyi lagi. Aslinya saya pengguna semule. Ada beberapa tahun saya menggunakan semule dan senang bernyanyi di situ. Duet gitu, ngajak duet gitu. Suka lah nyanyi-nyanyi di semule. Tapi sekarang sudah tidak lagi. Jangankan nyanyi-nyanyi di semule, nyanyi-nyanyi di kamar mandi aja enggak. Nyanyi-nyanyi sambil cuci piring aja enggak. Jadi entah kenapa. Entah kenapa ya. Dalam 5 bulan terakhir ini yang saya dengarkan adalah podcast. Jadi podcast self improvement di YouTube yang bahasa Inggris maupun bahasa Indonesia gitu, yang pengembangan diri, tentang pikiran alam bawah sadar, tentang cara menjadi diri yang lebih baik, bagaimana menjadi disiplin, bagaimana tidak menunda-nunda pekerjaan, bagaimana caranya menjadi sukses dan sebagainya macam, dan juga tips-tips jualan gitu ya, yang sifatnya self improvement lah. Dan itu semakin saya dengarkan semakin menarik. Kadang juga saya mendengarkan audiobook dan juga review buku gitu dari YouTube banyak. Itu saja yang saya dengarkan ketika saya beraktivitas atau di perjalanan. Kemudian kalau saya malam menjelang tidur, ketika pikiran saya agak gelisah, saya muter murotal gitu, pengajian gitu ya. Apa Syekh Minsyari, siapa-siapa itu ya, dari Spotify. Saya masih pakai Spotify, tapi saya gunakan untuk mendengarkan podcast dan murotal. Dan sekitar sebulan terakhir saya selain mendengarkan podcast juga saya sibuk dengan amalan sholawat yang ribuan kali itu, amalan sholawat dan amalan istighfar. Jadi ketika di perjalanan dari rumah ke kantor, saya sudah tidak mendengarkan musik atau podcast. Jadi saya cuma sibuk dengan tasbih digital. Jadi tidak ada lagi
waktu untuk mendengarkan musik. Jadi baru-baru ini ada temen online juga yang eh, memberitahukan bahwa Adele itu ngeluarin lagu baru lewat WA di oh ya, Adele kembali setelah 6 tahun berhenti menyanyi. Oke, saya dengerin. Ya sudah, saya dengerin sekali aja dan tidak full juga. Tidak sampai yang saya dengarkan berulang-ulang. Nah, yang ingin saya sampaikan sekarang adalah apa yang saya rasakan sejak saya berhenti mendengarkan musik. Jadi, bayangkan ya teman-teman, kalian baca deh lagu-lagu cinta itu. Ada liriknya yang begini, hampa terasa diriku tanpamu, seperti itu kan. Ada juga lagu Westlife itu yang saya suka banget, judulnya a fragile heart gitu ya. Fragile heart itu kan hati yang rapuh, hati yang gampang pecah, hati yang gampang hancur gitu. Bayangkan kalau kita mendengarkan itu setiap hari, kemudian kita menyanyikannya, apa yang terjadi? Ini kan sama seperti afirmasi. Hatiku rapuh, hatiku hampa. Dirimu itu, aku tak bisa hidup tanpamu. Apalagi lagu-lagu India gitu ya. Itu tuh memuja-muja cinta, memuja-muja orang yang dikasihi. Jadi bayangkan kalau kita memang mengalami yang namanya patah hati. No wonder lah kalau kamu patah hati tuh susah move on, selalu teringat dia. Ya, karena kamu dengerin lagu-lagu bucin, lagu baper, lagu galau. Jadi yang saya rasakan sekarang adalah ketika saya berhenti mendengarkan kata-kata romantis, kata-kata dalam lagu itu ya, berhenti mendengarkan lagu, berhenti bernyanyi, itu jiwa saya terasa lebih tenang dan saya lebih kalem menghadapi segala masalah apapun itu, dan saya lebih tegar gitu. Itu yang saya rasakan. Coba deh kalian stop, kalian lagi galau, baru abis putus, jangan dengerin lagu, dengerin podcast, dengerin tips-tips di YouTube bagaimana cara move on, bagaimana cara agar kamu bisa melupakan dia dan segala macam. Itu yang lebih bagus. Dan mendengarkan murotal pengajian, amalkan istighfar dan sholawat, itu jauh lebih baik ya. Self talk, hati-hati dengan self talk. Self talk itu menjadi afirmasi apabila diucapkan dan didengarkan setiap hari, ya kan? Daripada kamu mendengarkan kata-kata seperti aku mencintaimu, aku tak bisa hidup tanpamu, my heart is so fragile, I'm down on bended knee. Itu kan baper dan bucin banget kan. Kalau kalian dengerin itu berulang-ulang, apa akibatnya buat otak kalian? Itu kalian akan menjadi orang yang benar-benar rapuh. Jadi saya menganjurkan kepada teman-teman semua untuk berhati-hati dengan apa yang kalian dengarkan dan apa yang kalian nyanyikan. Oke? Apa yang kalian ucapkan. Lebih baik lidah itu basah dengan zikir dan sholawat dan istighfar ketimbang dengan nyanyian-nyanyian yang liriknya itu membuat hati kalian menjadi lemah. Oke. Demikian yang saya sampaikan. Semoga menjadi inspirasi dan bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video lainnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.